Hari ini kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu dengan eh, apa apa yang namanya tuh diabetes. Diabetes ini adalah penyakit yang sangat common gitu ya, yang sudah umum gitu karena banyak sekali orang-orang yang memang penderita penyakit diabetes ini. Dan menurut survei di WHO ya di tahun 2002 dua yang saya dapat itu 830 juta orang yang mengidap diabetes. Sedangkan kalau di Indonesia itu lebih daripada 20 juta orang itu menurut survei di tahun 2024 kemarin gitu ya. Jadi lumayan banyak juga gitu orang-orang yang mengalami masalah diabetes ini ya. Jadi diabetes ini adalah terjadi karena kadar glukosa darah itu menjadi tinggi ya, di mana pankreasnya itu tidak bisa mengolah insulin itu dengan baik gitu. Makanya sesudah gula darah tidak dapat turun dengan normal sehingga menjadi penyebabnya itu diabetes ya. Jadi karena kita pankreasnya itu di dalam pankreas kita itu kan memproduksi ya yang namanya hormon. Hormonnya itu adalah insulin dan glukagon ya. Kita bisa lihat di sini gambarnya ada hormon insulin sama glukagon. Kalau misalnya hormon ini dia itu tidak seimbang, jadi gula darah kita itu kalau misalnya seimbang itu gula darahnya itu normal ya. Tapi kalau tidak seimbang itu tidak bagus gitu karena bisa memberikan efek kepada organ-organ yang lainnya. Nah, diabetes itu terjadi juga karena insulin itu tidak dapat bekerja itu secara maksimal. Nah, jadi ada dua jenis diabetes ya. Diabetes itu ada diabetes jenis tipe satu sama 2, di mana tipe satu ini merupakan penyakit autoimun di mana sistem kekebalan tubuh itu secara keliru itu menyerang dan merusak sel-sel penghasil insulin di pankreas sehingga tubuh itu tidak dapat memproduksi insulin itu sama sekali. Nah, organ pankreasnya itu tidak bisa memproduksi insulin lagi sehingga mereka itu harus menerima supply insulin itu dari luar tubuh itu secara rutin. Dan ini biasanya itu didiagnos pada orang dewasa muda atau anak-anak. Nah, penyakit ini merupakan bawaan ya, jadi tidak bisa dicegah ataupun disembuhkan, tetapi itu tetap dapat dikendalikan atau dikontrol. Nah, itu yang tipe satu. Sedangkan yang tipe 2 itu adalah di mana tubuh itu tidak bisa memproduksi cukup insulin atau sel tubuh tidak merespon insulin itu dengan baik atau resistensi insulin ya, akibatnya glukosa darahnya itu menjadi tinggi. Karena glukosa darahnya tinggi tidak dapat digunakan dengan efisien sebagai sumber energi. Nah, ini penyebab diabetes yang tipe keduanya gitu ya. Itu karena berat badan yang kegemukan, kurang aktivitas fisik, mungkin kita pola makannya juga tidak baik ya sebelum-sebelumnya gitu. Terus udah gitu kurang tidur, tidak mendapatkan tidur yang cukup atau kualitas tidur yang baik gitu. Dan ada faktor genetik juga, mungkin ada orang tuanya atau siapanya yang terkena diabetes. Nah, itu bisa terpacu oleh itu dan juga stres ya, karena stres banyak orang sibuk sekali gitu stres. Nah, itu bisa terjadinya penyebab karena diabetes juga karena stres juga bisa ya. Nah, gejala awalnya, jadi gejala awalnya diabetes itu eh, gejala-gejalanya itu dia merasa sangat haus ya, sering kencing di malam hari dan juga merasa tubuhnya itu sering lelah sekali gitu. Dan bisa ada beberapa orang yang memang mengalami penurunan massa otot atau berat badan yang memang dia berat badannya itu juga dalam kurun waktu yang tertentu itu bisa lose weight-nya banyak gitu ya. Dan ada infeksi jamur berulang atau gatal di area genital, dan ada yang luka itu suka susah sembuh gitu ya, lukanya terus lama gitu nggak kering-kering, dan juga pandangannya itu sudah mulai kabur. Nah, ini adalah tabel di mana kadar gula darahnya itu untuk pemeriksaan diabetesnya ya. Jadi pemeriksaannya itu biasanya yang diperiksa itu HbA1c, terus udah gitu ada glukosa darah puasa, glukosa darah 2 jam PP, glukosa darah sewaktu. Nah, ini ada apa ya tabelnya ya, kalau normalnya 5,7 dan juga kalau untuk pre-diabetes juga 5,7 sampai 6,4 dan yang diabetes juga di atas 6,5. Jadi ini
untuk pemeriksaannya. Jadi lebih baik kita ya misalnya kalau yang kita normal ya kita check up rutin aja gitu ya, setahun 2 kali kalau misalnya yang normal. Tapi kalau misalnya untuk orang yang pria diabetes, mungkin pre-diabetesnya itu adalah mungkin lebih sering gitu ya check upnya. Kalau yang orang udah diabetes pasti setiap 3 bulan itu harus dikontrol gitu ya. Ada pula juga untuk beberapa orang yang dia tiap hari gitu ya, tiap hari dia ngecek gula darahnya itu gimana gitu, naik atau turun setelah makan. Nah, itu bisa dipantau semuanya itu. Nah, ini kita bisa lihat gambar yang di kanan itu adalah di mana gula darah kita normal ya. Terus yang di tengah-tengah itu adalah gula darah yang normal, di sebelah kirinya adalah gula darah yang rendah, dan yang di sebelah kanan itu adalah di mana gambar di dalam darah kita kalau gula darah kita itu eh, lebih tinggi gitu ya. Jadi banyak gulanya ya di dalam darah kita itu. Nah, itu adalah tidak bagus ya, karena kalau kebanyakan gula di dalam darah kita itu akan menjadi lebih lengket dan bisa penyumbatan ya, penyumbatan di dalam darah gitu. Nah, itu gambarnya. Nah, komplikasi ya. Jadi komplikasi yang serius dari diabetes itu kita bisa ke mata ya, gimana kita bisa mengalami penglihatan kemunduran di dalam mata. Kalau kita ngelihat itu jadi enggak jelas gitu ya, dan bisa mengalami glukoma. Jadi benar-benar fatal sekali Bapak Ibu karena dari diabetes, dan juga bisa organ reproduksinya juga mengalami penurunan fungsinya, juga di mana ginjalnya ya. Nah, ginjalnya ini juga di mana fungsi ginjalnya itu kan kita tahu ya, kalau ginjal itu adalah untuk menyaring darah supaya racun-racun darah itu bisa disaring kotorannya itu melalui urin ya. Kalau fungsi darahnya itu lengket ya, kalau darahnya lengket itu fungsi ginjalnya itu tidak bisa bekerja dengan baik. Dan ini juga ada pengaruhnya dengan otak ya, dengan otak kita, karena semua aliran darah itu dari otak sampai kepada jantung, juga sampai kepada kaki. Nah, itu kalau misalnya dia tidak lancar, itu tidak baik juga ya dengan peredaran darahnya. Dan itu kalau misalnya kita lihat ya, untuk orang-orang yang kena diabetes, ada untuk beberapa orang itu yang kakinya itu jadi warnanya itu, kulitnya itu hitam ya. Jadi kakinya itu warnanya hitam gitu. Nah, itu bisa kalau misalnya luka juga itu bisa nggak gampang kering gitu. Lukanya lama dan bisa sampai nanti itu bisa eh, diamputasi juga bahayanya gitu ya. Nah, ini adalah bahayanya daripada diabetes ini. Nah, itu makanya kita ada solusinya gitu ya, di mana solusinya kalau yang tipe 2 ini solusinya itu adalah di mana kita melakukan diet ya. Jadi diet yang seimbang gitu, dan juga porsi makanannya kita harus benar-benar menjaga porsi makanan kita. Ya, seperti urutan makanannya juga ya kan, kalau kita makan itu sepiring itu 50% itu sayur dan buah gitu. Itu yang pertama kita makan. Terus yang kedua itu adalah protein ya. Protein yang kita makan itu 25%. Kita lebih kalau bisa ikan ya lebih bagus gitu. Tahu kalau yang hewani itu adalah proteinnya itu adalah tahu, tempe. Seperti itu. Dan juga misalnya nasi ya 25%. Jadi karbohidratnya itu jangan terlalu banyak ya. Jadi biasanya tuh kan kalau orang Asia itu kita nasinya lebih banyak daripada lauk atau sayurnya gitu ya. Itu membuat glukos kita juga naiknya lebih banyak gitu. Tapi kalau misalnya yang sayuran ini mengandung karbohidrat juga sama buah gitu ya. Tapi itu adalah yang bagus gitu. Jadi kita nggak boleh kebanyakan karbohidratnya gitu. Harus dalam jumlah yang cukup atau normal gitu. Dan juga kita tidak boleh stres ya Bapak Ibu, dan juga solusinya kita juga harus melakukan olahraga. Jadi kalau misalnya kita sudah makan, setelah kita makan itu kita olahraga lah, jalan-jalan dikit atau gerak-gerak gitu ya, supaya kita nggak duduk terus gitu. Karena dengan duduk terus itu juga tidak bagus ya. Jadi kita harus melakukan olahraga juga ya, setiap hari minimal itu 30 menit. Nah, itu adalah solusinya. Dan di Atomi itu kita juga memiliki suplemen ya.
Jadi suplemen atau mie itu untuk diabetes. Jadi ada tiga ya. Yang pertama itu adalah hemohim, yang kedua itu adalah blood sugar cut bitter melon, yang ketiga itu adalah atomi glucose care, banaba dan red ginseng. Jadi ini untuk orang-orang yang mau maintain ya, untuk maintain dia glukosnya maksudnya normal ya, gula darahnya itu bisa di maintain dengan hemohim saja cukup. Tapi kalau orang yang udah pre-diabetik, maksudnya orang yang udah udah di batas-batas gitu ya, pre-diabetik, nah itu bisa coba dengan hemohim, blood sugar cut bitter melon dan juga banaba. Dan untuk orang-orang yang diabetes boleh tiga-tiganya gitu. Nah, ini kita tahu ya hemohim, di mana hemohim ini juga dapat membantu ya kalau untuk orang-orang yang terkena diabetes. Dan ini ada tiga ingredients di dalam hemohim, yaitu adalah Angelica radix, Cnidium officinal, dan juga Peonia japonica ya. Nah, itu adalah ingredients-nya daripada hemohim. Nah, ini ada situs web resmi pemerintah Amerika Serikat ya. Ini dia ada PubMed-nya di mana hemohim itu adalah memang untuk anti diabetik. Jadi sudah ada ya Bapak Ibu nomor-nomornya di PubMed-nya itu Bapak Ibu bisa cek dan lihat. Dan juga ini ada KAMJ. KAMJ ini adalah PubMed-nya daripada Korea ya. KAMJ itu adalah Korean Association of Medical Journal Editors ya. Itu dia juga bilang kalau misalnya hemohim ini memiliki efek ya anti diabetik. Nah, semuanya itu sudah di research ya. Kalau hemohim itu memang sudah dibuktikan. Kita tahu juga kalau story-nya itu ya Pak Hanggil juga memang dia dikasih sama temennya yang kerja di KRI itu untuk mengkonsumsi hemohim dan dia memang bisa hidup ya sampai sekarang walaupun dokter juga bilang gitu ya dia itu hidupnya itu karena dia ada sakit yang lain sirosis juga ya harusnya umurnya 3 bulan tapi karena dia mengkonsumsi hemohim itu dia menjadi eh, sehat sampai sekarang gitu. Nah, ini dapat membantu dan memang sudah dibuktikan dan banyak jurnal medisnya gitu. Dan juga suplemen yang kedua itu adalah banaba ya, di mana ini adalah dari daun ya, dari daun banaba. Nah, daunnya ini memang sudah terkenal itu 1.500 tahun ya sebagai tumbuhan yang memang ada di daerah tropis yang bisa menekan gula itu setelah makan. Dan ini daun banaba ini juga sudah diakui ya efektif dan keamanannya oleh Kementerian pangan dan obat itu di Korea dan sudah ada uji klinisnya di mana glukosol itu setelah dikonsumsi 15 hari dia udah ada tes darahnya ya 140 terus gulanya juga turun 30%, ada yang 20%. Nah, ini hasilnya sudah dibuktikan gitu ada uji klinisnya. Dan ini Banaba juga dikenal sebagai insulin alami ya. Jadi fungsi Banaba itu juga selain insulin alami juga bisa menurunkan kolesterol karena ada kandungan polisterolnya juga dan mengontrol lemak di dalam tubuh. Nah, ini adalah perawatan gula darah setelah makan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi ada dua fungsi makanan kesehatannya karena dia itu mengandung daun banaba ekstrak ya. Ini fungsinya membantu menekan kenaikan gula itu setelah makan. Dan juga ada red ginsengnya. Jadi dia ini ada perpaduan ya. Perpaduan daun banaba ekstrak dengan red ginseng. Di mana kita tahu red ginseng itu adalah meningkatkan imun sistem di dalam tubuh kita, melancarkan peredaran darah sebagai antioksidan dan juga untuk memori kita supaya memori kita itu nggak gampang lupaan atau pikun gitu ya. Dan dia ini Banaba ekstrak ini mengandung 0,45 atau sampai dengan 1,3 miligram yang sudah diakui sebagai fungsional makanan kesehatan untuk diabetes. Nah, ini ada berisi 11 bahan tambahan ya yang dipilih secara cermat ya. Jadi ada ekstrak buah jambu biji, ada serat gandum, tepung tepung gandum ya,
ekstrak daun mulberry, pare bubuk, dan juga hidrolisat, guar, ekstrak akar cikori, kunyit bubuk, biji teratai, panax noto ginseng. Jadi banyak sekali ya bahan tambahan yang ditambahkan untuk buat bernakba ini. Nah, bitter melon kita tahu membantu produksi insulin dan daun pohon mulberry ini adalah untuk menghalangi penyerapan gula yang berlebihan itu di usus. Kalau oat itu mengontrol ya kandungan gula dalam makanan. NMD ya kandungan dari jagung itu mengatur pemasukan gula dalam tubuh sehingga mengatur tingkat gula dalam tubuh. Kalau ekstrak cikorinya itu mengatur pemasukan gula di usus dan membantu kesehatan usus. Jadi masing-masing ini memiliki fungsinya masing-masing ya. Panax noto ginseng ini untuk kesehatan persendian dan diabetes dan juga ada fiber dari gandum itu bisa menekan kenaikan gula setelah makan. Nah, ekstrak kunyitnya itu membantu peredaran darah. Daun guava itu memperlambat penyerapan gula dan juga PHGG ini menekan gula setelah makan dan membantu menekan kolesterol. Kalau yang bunga teratai ini adalah menekan karbohidrat. Nah, ini adalah atomi Banaba ya, di mana Banaba itu adalah untuk orang-orang yang cek gula itu setiap kali makan. Nah, ini diprioritaskan untuk orang yang seperti itu dan juga untuk orang yang banyak mengkonsumsi karbohidrat, yang jadwal makanannya itu tidak teratur, yang perlu meningkatkan kekebalan tubuh juga sekalian, dan orang yang gampang lelah atau capek, orang yang pengen mau meningkatkan vitalitas mereka. Nah, ini boleh disarankan dengan glukos care banabat red ginseng. Nah, ini adalah sehari ini satu sase ya, ini rasanya eh, lumayan enak, saya udah pernah coba juga gitu ya, dan ini dalam bentuk bubuk gitu, bisa dicampurkan dengan air juga atau mau minum langsung dari sase itu juga bisa. Nah, produk selanjutnya adalah Atomy Blood Sugar Cut Bitter Melon. Ini adalah untuk menurunkan kesehatan gula darah kita dan juga cut kenaikan kadar gula darah setelah makan. Nah, ini kita minumnya 2 sase ya. Nah, ini gula darahnya. Jadi ini adalah dari bahannya itu adalah pare ya. Kalau misalnya ini adalah pare, ini adalah pare pertama di Korea yang diakui fungsinya itu oleh Kementerian Keamanan Pangan dan Obat-obatan. Yang memang bahan bakunya itu sudah diakui secara individual bubuk ekstrak pare mentah ya, di mana sudah diuji gitu ya kalau fungsinya itu dapat membantu menekan kenaikan kadar gula darah itu setelah makan, dan bahan bakunya juga sudah aman dan juga ekstraksi pembuatan atau prosesnya itu sudah melalui metode yang sudah dipatenkan. Dan ini adalah perawatan 5 kali lipat sekaligus ya. Maksudnya ini adalah dari pare dan juga pare yang belum matang ya Bapak Ibu, dan juga dia ada kandungan magnesiumnya, zinc, vitamin B6, B12, dan juga ada 8 bahan tambahan yang sudah dipilih. Ada bubuk kacang merah putih, L-arginin, ekstrak bawang bombay, daun murbei, lada bubuk, campuran ekstrak nabati, bubuk kayu manis, dan juga bubuk ekstrak bawang putih. Dan dia juga gula darahnya ini untuk kita konsumsi setiap hari itu ya, kita bisa harus mengkonsumsinya itu 2 sase per hari ya, 2 sase per hari. Nah, ini kenapa dia ambil pare ya, karena pare ini adalah yang memang tumbuh di daerah tropis yang sudah dipanen di musim panas di Korea, dan buahnya itu berwarna hijau berubah menjadi warna kuning orange kalau misalnya itu hampernya merah saat matang dan memiliki rasa yang pahit. Nah, pare mentah ini tanpa biji ya, dia bagusnya itu mentah ya, tanpa biji, ada GABA ya.
suatu bahan yang dapat membantu menekan kenaikan kadar gula darah setelah makan. Nah, itu yang memang sudah diakui oleh Kementerian Keamanan Pangan dan Obat-obatan. Jadi dia memang ngambilnya itu yang mentah karena memang yang bagus itu yang mentah dan bijinya itu beracun jika sudah matang. Makanya dia kalau mentah itu kan nggak ada bijinya gitu ya. Jadi dia pakainya pare yang mentah itu dan dipilih dan digunakan hanya pare yang belum matang dalam waktu 20 sampai 25 hari setelah berbunga. Nah, itu yang dipakai oleh Atomi dan juga bubuk ekstrak pare mentah itu memang sudah diakui ya. Fungsinya itu 3% itu dapat diekstrak dari buah pare mentah dan bahan bakunya sudah disetujui juga oleh Kementerian Pangan dan ini bahan bakunya juga sudah sangat aman sekali untuk dikonsumsi. Nah, ini ekstraksinya adalah 3% ya dari bahan mentah yang digunakan. Jadi pare mentah, terus parenya itu dikeringkan, dijadikan bubuk ekstrak dan juga jadi dalam satu sase itu berisi 2,4 gram asupan harian ya dari pare. Nah, ini hasil uji klinisnya yang sudah dilakukan kepada manusia ya. Ketika mereka minum, kadar gulanya itu menjadi lebih turun gitu ya. Perbedaan glukagonnya sebelum asupannya sama setelahnya gitu jadi lebih baik ya. Sudah ada uji klinisnya dan bahan bakunya memang sudah aman sebagai makanan fungsional kesehatan. Nah, ini ada formula perawatan 5 kali lipat itu ya yang tadi di mana kita tahu pare mentahnya itu adalah untuk menekan kenaikan gula darah setelah makan dan seng ini adalah diperlukan untuk fungsi kekebalan normal. Juga diperlukan untuk pembelahan sel normal dan vitamin B6-nya itu diperlukan untuk pemanfaatan protein, asam amino dan menjaga kadar homosistain normal dalam darah. Juga vitamin B12 diperlukan untuk metabolisme asam folat normal dan magnesiumnya juga untuk penggunaan energi dan untuk fungsi saraf dan otot. Nah, ini adalah bahan-bahan yang digunakan bubuk kacang merah, daun murbe, bubuk kayu manis ya, ada merica bubuk dan juga campuran ekstrak nabati, ada L-arginin, bubuk ekstrak bawang putih dan ekstrak bawang bombay juga. Nah, ini bentuknya kalau yang tadi banaba itu bubuk ya. Kalau misalnya yang blood sugar cut bitter melon ini dia seperti tablet ultra kecil yang mudah dia ditelan, diameternya 3 mm atau misalnya mau dipakein air panas juga bisa ya Bapak Ibu. Nah, ini perbedaannya apa ya? Jadi gula darah banaba sama banaba sama yang bitter melon. Nah, ciri-cirinya itu adalah ini adalah menekan kadar gula darah setelah makan dan membantu meningkatkan imunitas juga ya karena dia ada kandungan ginsengnya. Kalau misalnya yang bitter melon itu fungsinya 5 kali lipat, tidak hanya untuk menekan kenaikan gula darah setelah makan, tapi juga imunitas normal untuk pembelahan sel, penggunaan energi dan vitalitas, dan juga sebagai fungsi tambahan kompleks. Nah, ini bahan utamanya kalau banaba itu daun banaba ya sama ginseng. Kalau misalnya yang sebelah kanannya itu adalah pare mentah dan kalau misalnya ini mekanismenya itu mengaktifkan GLUT4 dan meningkatkan konsumsi glukosa. Kalau apa nih yang sebelah kanannya cut bitter melon itu adalah penghambatan glukagon dan pengurangan produksi glukosa baru. Nah, ini adalah untuk orang-orang yang memang ingin memiliki fokus pada gula darahnya dan kekebalan tubuh juga gitu ya. Dan memang untuk orang yang memiliki manfaat ginseng merahnya itu bisa pilih yang Barnaba gitu, Banaba ya. Dan juga ini karena bubuk gitu jadi lebih gampang untuk dikonsumsi. Jadi ada dua pilihan ya untuk orang-orang.
Nah, dan ini kalau Banaba ini adalah satu sase per hari. Kalau misalnya yang bitter melon itu dua sase ya, dua sase sehari. Dan ini juga untuk orang yang memang ingin mengelola kadar gula darahnya secara sistematis dengan menambahkan 4 fungsi dan juga ingin menjaga kesehatan gulanya setelah habis makan gitu ya kan. Mereka yang ingin mengkonsumsinya 2 tablet itu eh, dalam bentuk ultra kecil-kecil, nah ini boleh pilih gitu ya. Nah, ini kita harus menjaga ya kadar glukosa darah kita itu normal supaya tidak mengganggu ya bagian organ-organ yang lain karena bisa mempengaruhi fungsi sel darah merah dan putih dan itu bisa menyebabkan ke hati ya. Nah, glukosa darahnya itu melebihi standar normal. Nah, itu seperti yang tadi juga itu bisa menyebabkan penyakit di hati juga yang nggak bagus gitu. Dan bagaimana cara kita menjaga kadar glukosa darah normal kita itu di mana kita bisa melakukan diet ya. 구독, 좋아요 눌러주세요.